Hai, selamat sore. Saya Dwi Susanto. Kali ini saya akan menjelaskan coding Python dengan Google Colab. Pertama kita buka Chrome. Kita ketikkan colab.research.google.com. Kita tunggu sebentar. Lalu kita masuk dulu ke Google Colab-nya. Di sini ada intro. Di Google Colab Anda bisa memakai GPU secara gratis untuk mengcoding dengan bahasa Python. Di Google Colab juga banyak referensi untuk membuat program machine learning. Untuk membuat file baru, kita klik file, pilih notebook baru. Kita tunggu sebentar. Teks digunakan untuk mengisi komen. This is for comments. Kode digunakan untuk menuliskan kode program. This is for code. Kita tulis lagi teks. This is for another comments. Lalu klik kode. This is for another code. Di sebelah kiri ada tombol run yang digunakan untuk menjalankan program. Tiap blok bisa dinaikkan maupun diturunkan. Juga dapat dihapus. Di menu runtime ada opsi jalankan semua yang berfungsi untuk menjalankan semua blok code secara berurutan. Ada juga ubah jenis runtime. Kita dapat memilih akselerator hardware, yaitu CPU, GPU, dan TPU. Kita pilih GPU, kemudian simpan. Untuk mengubah nama file, kita klik bagian ini. Kita ketikkan misalkan Dwi Susanto. Kita enter. Di sini saya akan menjelaskan contoh bagaimana membuat program klasifikasi metode SVM dengan menggunakan Google Colab. Pertama, cari dulu dataset. Di sini adalah dataset breast cancer. Kita ketikkan dengan keyword UC breast cancer dataset CSV download. Kita enter, kemudian pilih yang dari kaggle.com. Kita tunggu sebentar. Silahkan download file data.csv tersebut. Berikut adalah tampilan dari dataset breast cancer. Di Kaggle terdapat penjelasan lengkap mengenai data.csv ini. Ini adalah rincian dari dataset breast cancer. Dataset ini terdiri dari dua kelas,
yaitu malignant atau ganas dan benign atau jinak. Terdapat 32 total atribut, di mana atribut pertama yaitu ID pasien dan atribut kedua adalah jenis kanker. Lanjut kita buka Google Drive. Bentar lagi. Di Google Drive buat folder, misalnya kita AKK, kemudian upload dataset yang tadi. Di sini dataset saya bagi menjadi dua, yaitu data testing dan data training. Data testing ialah 120 data, di mana kolom diagnosis saya hapus. Dan data training adalah sisa dari data testing, tetapi tetap memiliki 32 atribut yang lengkap. Lanjut, saya akan menjelaskan langkah untuk memberi akses Google Colab untuk membaca file dataset yang ada di Google Drive. Gunakan kode berikut untuk bisa membaca file dataset yang ada di Google Drive. Setelah tulisan My Drive, kita ganti file KK ini sesuai dengan folder tempat Anda meletakkan dataset di Google Drive. Kita klik Run, kemudian kita klik linknya. Pilih akun yang sesuai. Tunggu sebentar. Kita klik izinkan. Kita copy kode ini, kemudian kita tempel di kotak yang tadi. Kemudian klik enter. Kini Google Colab sudah dapat mengakses drive Anda. Selanjutnya dilakukan proses untuk membaca data training dan data testing yang memiliki format CSV. Untuk membaca format CSV digunakan library Panda. Kita run. Baris terakhir akan menampilkan atribut di dataset. Karena atribut ID dan diagnosis tidak digunakan untuk menunjukkan jenis kanker, kita pilih atribut radius min sampai atribut yang terakhir. Kemudian dilakukan pemisahan antara fitur dan kelas label. Label adalah atribut diagnosis. Agar data menjadi metrik, gunakan fungsi ToNumPy. Kita klik Run. Baris terakhir akan menampilkan metrik fitur yang terbentuk. Selanjutnya, membagi data training menjadi training set dan testing set atau validation set untuk membuat model dan menguji akurasi model yang dibuat. Training set untuk membuat model, validation set untuk menguji akurasi model. Fungsi library skalian untuk membagi data secara acak.
Kemudian membuat model classifier menggunakan metode SVM. Jalankan blok kode berikut. Fungsi linear SVC dari skalion. Kita run lagi. Kemudian model yang terbentuk kita uji metode classifier yang dibuat ke testing set atau validation set. Hasil atau output prediksi model terhadap validation set disimpan dalam variabel ypred yang kemudian dicocokkan dengan label variabel ytest. Untuk menghitung akurasi testing set menggunakan confusion metric. Jalankan kode berikut. Di sini didapatkan bahwa klasifikasi dataset Bayes menggunakan metode linear SVM memiliki akurasi 91,15%. Kemudian menerapkan model ke data testing untuk mendapatkan kelas atau labelnya. Model tersebut diuji cobakan pada data baru yang tidak diketahui kelasnya, yaitu di file data_test.csv, karena kolom diagnosis di data tersebut sudah dihilangkan. Langkahnya yang digunakan sama. Pertama, membaca file CSV. Kemudian, mengambil kolom fitur yang akan diproses. Lalu masukkan fitur ke model untuk mendapatkan hasil prediksi data tes disimpan dalam variabel ypred.test. Kita run. Baris terakhir akan menampilkan metrik hasil prediksi model terhadap kelas secara urut. Untuk menjalankan seluruh kode secara langsung, nanti kita akan klik runtime. Kemudian jalankan semua, pilih jalankan semua. Dia akan tampil metrik hasil prediksi model. Sekian penjelasan dari saya mengenai contoh bagaimana membuat program klasifikasi metode SVM dengan menggunakan Google Colab. Semoga bermanfaat. Saya Dwi Susanto. See you.